Ya, pada akhirnya sangat disayangkan sekali, sangat menyayangkan sekali terkait reaksi, respon, statement ataupun komentar yang dilakukan dan disampaikan oleh Oma karena berujung dengan memberikan doa yang buruk. Sayang sekali, bukan? Hola netizen yang tercinta, Ibunda Fuji Dewi Zuriati mengundang pro kontra gara-gara celetukannya. Hal ini terjadi saat Dewi Zuriati tengah melakukan live untuk menjual produknya. Pada momen live tersebut, Dewi Zuriati membaca satu persatu komentar dari netizen yang berbakti. Salah satunya saat membaca komentar buruk dari seorang netizen yang budiman kepadanya. Tampak tidak senang, Ibunda Fuji itu kemudian mendoakan agar ibu sang netizen yang berbakti memiliki nasib yang sama dengannya. Ungkapan Dewi Zuriati sontak menuai pro kontra dari netizen yang berbakti. Sebagian netizen yang budiman menyayangkan omongan Ibunda Fuji itu, namun tidak sedikit pula yang membelanya. Berarti umur mama kamu juga lagi lucu-lucunya ya. Semoga mama kamu juga sama kayak Oma nasibnya. Tapi jangan keberuntungannya, kesialannya aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh Bagus Jody kan baru bebas dari penjerong ya. Habis itu dia ziarah ke makamnya si Vanessa. Terus dia upload lah ke IG-nya pakai caption yang lumayan panjang ceritanya. Ya di kolom komentarnya itu macam-macam ya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya kalau yang pro-nya biasa lah ya, kasih ucapan selamat karena udah bebas dan lain sebagainya. Kalau yang kontranya ya gitu, enak ya cuma 2,5 tahun aja, sedangkan anaknya si Vanessa itu kehilangan orang tuanya seumur hidup. Terus ada juga yang bilang, ngapain sih diupload mau pansos? Gimana ya jelasinnya? Masalahnya kan si Jody udah ngejalanin hukumannya, jadi wajar dong kalau sekarang dia bebas. Masa iya mau diperpanjang ke STNK? Terus kalau dibilang si Jody ini mau pansos, gue bingung. Ini si Jody mau pansos ke siapa? Masalahnya yang artisnya kan si Vanessa. Si Vanessanya sekarang udah nggak ada, udah almarhumah. Sebenarnya sangat menyayangkan untuk Oma yang sudah seusia tersebut memberikan respon dan pernyataan yang tidak baik. Meskipun segala sesuatunya ada sebab dan akibat. Mungkin saja yang berkomentar mungkin loh ya, ada bahasa yang tidak baik dan lain sebagainya. Namun yang disayangkan adalah respon dari Oma tersebut malah merespon balik dengan kata-kata yang sebenarnya tidak wajar, bahkan tidak pantas, apalagi disertai dengan doa yang tidak baik. Bukankah kita diajarkan bila ada seseorang yang berkomentar tidak baik ataupun mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik, bukankah kita diajarkan untuk meresponnya dengan baik, bukan melakukan hal yang sama? Ya, apalagi respon dan reaksi yang dilakukan adalah oleh seseorang yang jauh lebih berpengalaman dalam hidup, apalagi sudah usianya lanjut usia. Bukankah semakin tua seseorang seharusnya memiliki jiwa yang lebih bijaksana dalam menyikapi apapun reaksi, respon, dan komentar dari pihak-pihak tertentu? Ya, pada akhirnya sangat disayangkan sekali, sangat menyayangkan sekali terkait reaksi, respon, statement ataupun komentar yang dilakukan dan disampaikan oleh Oma karena berujung dengan memberikan doa yang buruk. Sayang sekali, bukan? Ya, padahal dengan seusia Oma yang jauh lebih berpengalaman seharusnya mampu memberikan percontohan yang baik dalam respon, dalam reaksi, komentar ataupun statement. Namun sayangnya malah sebaliknya. Ya, Oma malah melakukan hal yang sebaiknya dan itu menjadi percontohan buruk. Ya, apalagi di dunia medsos, segala sesuatunya serba tidak terduga. Bahkan pihak-pihak yang menyukai kita ataupun tidak menyukai kita itu berbanding terbalik. Bahkan mungkin saja yang tidak menyukai kita jauh lebih banyak. Maka pintar-pintarlah dalam bereaksi dan merespon di dunia medsos. Karena benar saja bisa dianggap salah, apalagi salah akan jauh lebih salah lagi, bukan? Ya, dan apalagi bila seseorang tersebut mungkin public figure atau dikenal banyak orang, maka berhati-hatilah dalam bersikap, berhati-hatilah dalam berucap dan lain sebagainya. Karena salah dalam melangkah malah menjadi blunder ataupun bumerang buat kita semua. Ya, berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam bersikap, dan berhati-hatilah dalam merespon dan bereaksi terkait banyak hal. Alright? Ulala. Ya guys, berita tentang bebasnya tuh Bagus Jody dari lapas, dari penjara, itu membuat keluarga Faisal emosi plus sedih ya. Pertama-tama
ada foto tuh Bagus Jody lagi di di kuburan Vanessa ya sama Bibi. Terus mereka datang ke rumahnya Haji Faisal dan itu kebetulan dibuka oleh ibunya Fuji. Nah, pada saat dibuka itu dia langsung nangis ya. Dan buat saya itu manusiawi kalau misalnya mereka marah dan mereka menginginkan Jody itu di penjara lama. Manusiawi kok, bahkan kalau malam sebenarnya manusiawi banget kalau mereka bisa mencaci maki Jody. Cuma yang jadi masalah janganlah kemarahan kita ditunggangi sama setan juga ya. Ya gimana ya, kalau kita berada di posisi mereka, saya rasa kita juga sama seperti mereka. Cuma seperti kata netizen mengingatkan, dan cara mengingatkan juga kasar. Netizen bilang gini, ya emang tuh Bagus Jody pengen dia jadi pembunuh? Enggak lah, katanya gitu kan. Karena itu mengomentari status dari Fuji. Tuh Bagus Jody cuma 2,5 tahun tapi Gala seumur hidup tidak akan ketemu dengan orang tuanya. Ya memang sih itu yang membuat saya juga sedih, tapi ya harus diingat tuh Bagus Jody juga punya hak untuk hidup lebih baik lagi, dan dia sudah meminta maaf bukan cuma di kuburan tapi mendatangi keluarga Haji Faisal. Bahkan Mayang bilang, jangan kamu cuma meminta maaf pada satu keluarga, kamu juga harus minta maaf untuk keluarga yang lain, satu keluarga lagi, maksudnya keluarga mereka guys. Ya memang harusnya itu Bagus Jody itu meminta maaf untuk 2 keluarga. Sedih? Memang sedih, tapi ya harus diingat lagi, netizen juga kasar juga guys ngomongnya ya. Ya iyalah, kalau nggak dengan kematian itu lu juga nggak bakalan warawiri atau jadi tenar, dapat duit, jalan-jalan ke luar negeri. Sadis kan guys, tapi memang itu yang terjadi ya. Jadi dari setiap masalah yang menjadikan pasti ada hikmahnya ya. Cuma ya memang kita harus kuat, dan mereka juga harus mempersiapkan diri ketika Jody lepas ya kan. Mereka udah harus siap kalau mereka harus memaafkan ya. Kita juga gak gampang guys. Saya ketemu dengan manusia yang jahat aja itu, waduh, saya berjuang banget. Saya pernah bilang bunuh, saya colok matanya, saya ini gitu ya. Lama-lama habis ya, dan ya udah selesai, jangan ketemu gitu. Seperti itu juga mereka juga mungkin nggak pengen ketemu, tapi ya kalau bisa ya emosi gitu ya. Tapi kan itu nggak sepenuhnya salahnya Jody ya, karena kan Jody itu kan sebenarnya masih amatir ya kan, tapi dipaksa untuk keluar kota juga. Jadi kalau mau cari supir yang profesional memang harus siap bayar mahal ya kan. Terus ada juga netizen yang bilang, ya namanya juga takdir. Buktinya Gala sama baby sister bisa hidup ya kan. Kenapa mereka yang berdua yang meninggal ya kan? Kalau memang bisa ketuker nggak apa-apa, tapi memang ini takdir, dan harusnya kalian berterima kasih sama Jody, karena Jody lah yang membuat kecelakaan, dan kecelakaan itu membuat kalian menjadi kaya raya. Memang harus disadari ya guys, keluarga Haji Faisal harus siap dengan konsekuensi ini, harus mempersiapkan hati. Cuma kayaknya kurang ya guys ya. Terus aja juga netizen ya, dia bilang hukuman di dunia ini tidak sebanding dengan hukuman yang di atas ya guys. Jadi memang keluarga Faisal harus kuat ya. Saya rasa sih memang ini masalah waktu ya. Semoga keluarga Haji Faisal mampu melewati hati yang ya kayak gitu ya guys ya. Jujur saya juga sedih ya, dia harus siap. Itu saja dari saya, tetap sukses, tetap kuat, dan harus siap menerima Jody. Dan Jody juga jangan lupa, Mayang sudah bilang kamu harus minta maaf juga sama kami ya. Itu saja dari saya, salam.